Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Ampung Huang Reddy Patriadi, co-founder Simbodive Dive Center dan pembina atau penasihat mangrove Jakarta.id yang akan membahas seputar sertifikasi diving. Mari kita ikuti videonya. Tadi kita sudah lihat keindahan alam maritimnya Indonesia, ya. Sekarang teman-teman nih sebagai calon-calon putri bumi, orang yang akan mengendorse, yang akan menginfluence begitu banyak orang lain. Apa sih yang kita pribadi bisa lakukan untuk melindungi anugerah Tuhan ini, yaitu surga maritim ini? Berikut ini saya akan share beberapa tips yang teman-teman bisa lakukan, dan yang saya mohon nanti, ini presentasi saya udah ada sama panitia ya, jadi nanti panitia silahkan di-share sama teman-teman finalis supaya masih bisa ingat-ingat lagi. Tadi Pak Agus di pembicara sebelumnya udah bilang ya, yang diharapkan dari kalian apa sih? Kalian tuh jadi influencer. Kalian itu yang mempengaruhi orang. Ya. Kalau cuman seorang, apa istilahnya ya, hanya seorang karyawan gitu ngomong, wah kita harus menyelamatkan bumi, mungkin orang lain akan bilang, alah apaan sih lo, tahu apa sih lo. Tapi kalau kalian udah punya nama, kalian punya gelar seperti itu, omongan kalian akan lebih didengar gitu. Oke, selamat datang Pak Joni, terima kasih udah mau gabung di sesinya saya. Halo Pak Ampung, apa kabar? Baik Pak Joni. Terima kasih waktunya untuk sharing. Apa sih yang nggak buat Pak Joni? Ya. Terima kasih banyak. Pak, tadi saya bilang Pak, ajak dong Pak mereka ngunjungin LRT Pak. LRT ini kan moda transportasi tanpa polusi. Ya, ayo. Kapan Pak, ada waktu? Terserah, jadi waktunya dari Bapak, kita akan siapkan orang-orangnya Pak. Kita akan tunjukin LRT-nya, kita tunjukin simulatornya, kita tunjukin keretanya itu sendiri, dan fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun. Pak Joni, WhatsApp aja. Ya, WhatsApp aja Pak ke saya, Bapak bisa bawa teman-teman ini kapan, kita terima Pak. Oke Pak Ampung, terima kasih banyak. Saya schedulekan ya. Asik, thank you ya Pak. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Ya, silakan. Oke, balik lagi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga surga maritim yang kita punya ini? Nah, ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan di level diri sendiri. Dan kita bisa mengedukasi orang lain. Oke. Simple. Jadilah seorang turis yang bertanggung jawab. Ya. Saya udah pergi kemana-mana di lokasi diving, dan saya banyak sekali melihat turis. Bahkan banyak orang yang pergi ke Raja Ampat walaupun mereka nggak diving. Sayang banget sebenarnya. Tapi yang saya paling sesalkan kalau melihat lokasi-lokasi itu ya seperti Gorontalo, kemudian waktu saya ke Manado atau di Alor, banyak turis-turis itu yang, sorry to say, jadi kayak orang kota, kayak snob, pergi ke lokasi yang indah, lalu malah ngerusak di sana. Gitu. Maka teman-teman jadilah seorang turis yang bertanggung jawab. Caranya gimana? Simple. Yang pertama, take nothing but pictures. Kalau teman-teman mau ambil sesuatu dari lokasi wisata, cuma ngambil gambar aja. Jangan sepotong batu pun, jangan secuil buah pun, atau sekuntum bunga pun yang diambil. Biarkan mereka di alam. Gitu. Jangan dipetik, jangan dirusak. Kalau ke pantai pada rame-rame mungut bintang laut dibawa pulang, buat apa coba? Bintang laut itu begitu dia 1 jam di permukaan, dia udah nggak kena air, mati dia. Terus apa gunanya? Gitu. Ya, memang saya tahu masih banyak budaya ya yang masih makan bintang laut. Sebenarnya itu cuma mitos gitu. Bintang laut tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada vitaminnya, nggak ada energinya, nggak ada nutrisinya. Nggak usahlah ikutan makan-makan yang ekstrim kuliner yang kayak gitu. Kalau Anda mau ambil sesuatu dari lokasi wisata, ambil gambar aja, ambil foto. Oke, so that's the first rule. Take nothing but pictures. So leave nothing but footprints and bubbles. Jangan ninggalin apa-apa. Teman-teman tahu peninggalan
turis yang paling banyak di lokasi wisata? Sampah. Ya, datang ke lokasi wisata dengan segala macam bekalnya, keripik ini itu, bungkus aluminium foil, lalu dengan tenang aja plung dibuang ke laut. Dia pikir itu biodegradable. Sorry, saya rada-rada emosi kalau udah ngomong soal sampah. Terutama perilaku orang yang nyampah di lokasi wisata. Saya marah gitu bawaannya. Jangan tinggalin apapun. Kalau ada kalian menaik gunung, mau camping atau mau ngelihat sunrise di gunung, monggo silakan. Tapi semua sampah yang kalian bawa turun lagi. Buanglah di tempat sampah, jangan ditinggalin di gunung. Gitu. Pergi ke pantai, terus sampahnya buang di mana? Bawa lagi, kalau perlu bawa ke rumah. Jangan tinggalin di laut. Gitu ya. Kalau mau ninggalin sesuatu, tinggalin jejak kaki aja sama gelembung. Kalau snorkeling itu bubble-nya aja yang ditinggalin. Jangan tinggalin apa-apa yang lain. Oke? Leave nothing but footprints and bubbles. Yang berikutnya, kill nothing but time. Jangan bunuh apapun selain waktu. Oke. Lagi ke gunung, ada ulet dimatiin. Kan ulat emangnya tempatnya di situ. Kalau kalian nggak mau ketemu ulat, di kamar aja. Gitu. Jangan kemana-mana. Gitu ya. Terus misalnya jalan trekking ke hutan. Gitu. Ya ada lintah dibunuh. Ngapain? Lintah emang tinggalnya di situ, ular memang tinggalnya di situ. Jangan diapa-apain, jangan dibunuh. Oke? Jadi Anda hanya boleh membunuh untuk waktu, gitu ya. Oke. Kok nggak maju? Oke. Jangan simpan apapun selain kenangan. Keep nothing but memories. Ketemu ada binatang lucu di hutan gini atau lagi di kebun raya nemu binatang kumbang, disimpan, dibawa dalam botol. Paling umurnya setengah jam, habis itu dia mati. Biarin aja dia di alam. So keep nothing but memories. Oke. Nah, ini satu yang saya selalu sebarkan sama teman-teman ya. Kalau lagi ke laut, kalau lagi snorkeling, kalau lagi ke pantai, naik kapal, jangan ngasih makan jangan ngasih makan roti ke ikan. Ada yang tahu nggak penyebabnya? Kenapa nggak boleh ngasih makan roti ke ikan? Sok ngacung, angkat jari kalau tahu. Ada nih Pak 09 yang angkat tangan. Silakan. Mas bisa, Mas Bagas. Iya Pak. Kalau ada yang angkat tangan, boleh sebut namanya nggak? Saya agak nggak enak disebut nomor. Emang mereka tahanan, Mas? Baik, siap Bapak. Finalis atas nama Keisha 09, silakan. Gitu dong. Saya kan lebih suka manggil Keisha daripada saya panggil nomor 09. Kayak saya berasa jadi sipir di situ tahanannya gitu. Yes, Keisha, kenapa nggak boleh ngasih makan roti ke ikan? Ya, halo Pak Ampung, saya Keisha. Mau cerita sedikit, saya juga beberapa waktu yang lalu snorkeling, dan alasannya itu salah satunya bisa memperkeruh air yang ada di laut tentunya Pak, dan juga secara natural ikan memang tidak memakan roti seperti itu. Tuh, kalau ikan ada makannya roti, dia nggak akan di laut ya, dia di Mall Kelapa Gading gitu. Setuju Pak. Oke, itu satu. Tapi sebenarnya bukan itu, Keisha. Lebih parah lagi daripada memperkeruh air laut. Salah satu ingredients atau bahannya roti itu adalah ragi. Setitik ragi itu bisa membunuh sampai 3 meter persegi koral. Jadi kan kalau kita buang roti ini ke laut ya, kan dimakan-makanin sama ikan, kan nggak semua ketelan ya, pasti ada serpihan yang jatuh. Kalau itu jatuh ke koral, itu dalam waktu 1 tahun itu bisa membunuh 3 meter persegi koral tersebut, setitik ragi tadi. Ini bukan pepatah ya, karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Ini beneran, karena ragi setitik rusak koral 3 meter persegi. Itu beneran. Jadi jangan ngasih makan roti sama ikan, karena koralnya yang kasihan. Ikannya sih nggak apa-apa ya, makan roti nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi jangan kasih, karena apa? Raginya itu akan membunuh si koral. Teman-teman ya, saya mau kasih tahu, koral itu adalah
Koral itu hewan ya, bukan tanaman. Koral itu bukan tumbuhan, dia hewan. Jadi hewan yang bersel sel kecil gitu, kemudian dia membelah diri sampai membentuk menjadi koral. Apapun bentuknya itu dia adalah kumpulan hewan, koloni. Oke. Nah, mereka itu membelah diri dan tumbuh itu sangat lambat. Dalam waktu 1 tahun, mereka hanya tumbuh sekitar 3 mm pertumbuhannya, sangat lambat. Kalau kena ragi dalam setahun yang mati 3 meter persegi. Nggak worth it. Jadi jangan kasih roti ke ikan. Saya udah dapat tanda dari panitia untuk segera menghabiskan materi saya. Oke, next. Gunakan sunscreen yang reef safe. Ya. Maksudnya apa? Wah, biasa kan kalau putri-putri ya, apalagi yang kulitnya putih nih kayak Vincentia Valentin misalnya, nih saya lihat di layar saya, yang kulitnya putih gitu. Aduh, kalau ke pantai nanti takut hitam, pakai sunblock yang tebal, gitu kan. Nah, di dalam sunblock Anda lihat di layar di bawah kanan itu ada zat yang namanya oxybenzone. Hampir semua 90% sunblock atau sunscreen itu punya zat kimia yang namanya oxybenzone. Ini yang salah satu yang melindungi kulit Anda dari sinar matahari, dia mantulin. Tapi kan kalau Anda pakai sunscreen terus terjun ke air kan larut si zat kimia ini, dan ini bisa menyebabkan kematian koral dan ikan. Jadi pilihlah sunscreen, dibaca ininya, labelnya dibaca mana sunscreen yang aman untuk koral. Yang pasti dia tidak mengandung oxybenzone. Itu aja. Very simple. Ya. Jadi jangan cuman beliah-beliah gitu ya. Ini yang penting kulit gue jangan jadi hitam. Gitu. Ya. Oke. Kalau lagi snorkeling, jangan pernah menginjak karang, koral. Orang menyebutnya karang seolah-olah dia benda mati. Koral itu benda hidup. Ya, begitu Anda injak-injak itu berapa banyak bagiannya yang rusak, yang mati, yang saya bilang tadi tumbuhnya cuma 3 mm per tahun. Ya, jangan diinjak. Makanya kan kalau orang snorkeling itu pakai vest ya, supaya dia ngambang, supaya tidak perlu menginjak. Itu malah diinjak buat foto-foto. Ya, tolong jangan lakukan itu lagi. Kalau saya lagi nyelam ketemu orang yang snorkeling terus gini tuh kakinya saya getok pakai stick besi saya. Kita kalau nyelam suka pegang stick besi gitu ya, untuk pegangan gitu. Kalau ke bawah arus segala macam, kalau ada kayak gini, saya getok kakinya gitu. Dia marah bodoh amat. Ya, dia tuh membunuh makhluk hidup itu namanya. Nah, jangan dimainkan hewan-hewan laut itu. Bintang lautnya diangkat, diajak foto. Terus ada kemarin beberapa waktu yang lalu ya, contoh kayak artis tuh. Dia miara nih ikan puffer. Puffer itu ikan buntal yang kalau dia dalam keadaan stres, dia badannya menggembung jadi kayak bola. Itu kan mekanisme perlindungan dirinya. Jadi pada saat dia mau dimakan sama ikan lain, dia dia akan menggembungkan dirinya supaya nggak bisa ditelan. Itu adalah mekanisme pertahanan diri dalam kondisi dia stres. Dan ikan seperti ini punya batas. Jadi dalam seumur hidupnya dia tuh hanya boleh menggembung berapa kali. Gitu loh. Setelah itu dia mati karena stres. Ya, saya sebel banget dan saya memang tidak pernah ngefans sih dengan itu salah seorang artis yang suka piara binatang-binatang eksotis. Google aja. Mukanya ngetop banget lah, sering banget gitu. Dia pernah tuh dia piara ini terus ditunjukin sama kameranya, diangkat dari air, tuh kan gembung, katanya lucu, ditaruh lagi, ikannya kempes, diangkat lagi. Saya yakin nggak lama setelah itu si ikan akan mati karena dia udah mencapai batas stresnya. Gitu. Ya. Jadi jangan dimainin, lihat aja, pakai mata aja. Jangan disentuh-sentuh, dicowel-cowel. Ya. Anda kalau dicowel ngakunya harassment, pelecehan seksual. Tapi hewan laut dicowel ya karena mereka nggak bisa protes, gitu. Ya. Nah,
Itu sih dari saya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Ampung Huang Redi Patriadi, co-founder Simbodive Dev Center, dan pembina atau penasihat mangrove Jakarta.id. Pentingnya sertifikasi diving dan tips-tips menarik seputar diving diberikan kepada finalis Putri Bumi.